Renungan Hari Minggu, biasa ke-6, Hukum Kasih versus Kebebasan. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 34. Pemenuhan hukum. Yesus tidak datang untuk menghapus hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ia membawa hukum pada makna terdalamnya. Bukan sekadar aturan lahiriah, tetapi transformasi hati. Hukum disempurnakan agar sungguh menghadirkan kasih dan kebenaran Allah dalam kehidupan manusia. Yesus datang untuk memenuhi hukum. Yesus membela hukum dan para nabi, tetapi menolak pemahaman yang kaku. Ia menunjukkan bahwa hukum bukan ancaman bagi manusia, melainkan sarana untuk membangun kehidupan yang lebih bermartabat dan setia pada kehendak Allah. Sri, hukum versus kebebasan. Hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban dan membangun komunitas yang adil. Namun, tanpa kebebasan, hukum menjadi penindasan. Tanpa hukum, kebebasan berubah menjadi egoisme. Yesus mengajarkan keseimbangan agar hukum melayani kehidupan. Roh, bukan hukum, memiliki kata akhir. Hukum saja tidak cukup. Roh Kristuslah yang menghidupkan hukum. Kebebasan sejati lahir ketika hati dibimbing oleh kasih. Bukan sekadar kewajiban. Tanpa roh, hukum menjadi dingin. Dengan roh, hukum menjadi hidup. 5. Kemarahan membunuh. Larangan membunuh diperluas oleh Yesus hingga ke akar hati. Kemarahan, kebencian, dan penghinaan adalah bentuk pembunuhan batin. Relasi hancur bukan hanya oleh tindakan fisik, tetapi oleh hati yang menyimpan dendam. 6. Rekonsiliasi sebelum ibadah. Ibadah kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari hubungan yang benar dengan sesama. Yesus menuntut rekonsiliasi sebelum persembahan. Iman sejati terlihat dalam keberanian mengambil langkah pertama untuk berdamai. Hati zina. Perzinahan dimulai dari hati yang tidak terjaga. Yesus mengajak untuk memandang seksualitas sebagai anugerah Allah yang harus ditempatkan dalam cinta yang bertanggung jawab dan menghormati martabat manusia. 8. Pacaran. Pacaran adalah masa pembentukan integritas dan penghormatan. Cinta sejati tidak memaksa dan tidak egois. Hubungan yang dibangun di atas hormat dan pengendalian. Diri menjadi fondasi kokoh bagi pernikahan. Tidak ada perceraian. Yesus menegaskan kesetiaan dan stabilitas pernikahan. Perceraian membawa luka mendalam, terutama bagi anak-anak. Komitmen pernikahan harus dipersiapkan dengan matang dan didasarkan pada cinta yang utuh. Tidak ada kompromi dengan kejahatan. Yesus menekankan pertobatan radikal. Dosa harus diputus sejak akarnya. Kompromi kecil terhadap kejahatan dapat merusak seluruh kehidupan rohani. Kebenaran harus berbicara diri sendiri. Integritas berarti kesatuan antara kata dan hidup. Ya harus berarti ya dan tidak berarti tidak. Kejujuran membangun kepercayaan dan menghadirkan damai dalam komunitas. Benang merah keseluruhan. Matius pasal 5 ayat 17-34 menegaskan bahwa kekristenan bukan hanya soal aturan, tetapi transformasi hati. Kerajaan Allah hadir ketika hukum dipenuhi oleh kasih, ketika kebebasan dibimbing roh, dan ketika hati dibersihkan dari egoisme. Selamat Hari Minggu. Selamat Hari Valentine. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.